Halo. Kembali lagi. Ya, tadi Putus ya. nggak tahu putus ya. Loadingnya parah. Loadingnya parah. Wah, jadi yang tadi nggak kesimpan pula. Oh, kapan? Tak baleni ya. Apa nih? Ini aja. Aku jelasin sedikit. Nah, tadi di sesi yang awal karena koneksi buruk, kita sudah ngobrol-ngobrol soal Mas Mahe itu pertama tadi soal bagaimana sampai masuk ke iNews TV. Itu ternyata tahun lalu mulai Juli 2019 Mas Mahe mulai masuk di iNews TV. Nah, lalu mungkin kita kembali saja ke topik ini Mas Mahe yang di studio tadi, langsung dijelaskan secara singkat aja di studio sebelum pandemi dan setelah pandemi. Oke, sedikit aja. Oke. Sebelum pandemi itu yang jelas otomatis penonton banyak daripada yang sebelumnya, dan kita kerja itu sesuai dengan kodratnya ya, sesuai dengan alur kita kerja. Pas ke pandemi ini otomatis kita akan double job karena kita juga harus ngeramein, gak ada penonton kan, kita harus ngeramein acara ya, teriak-teriak sendiri gitu, ikut teriak gitu, jadi double job. Kameramen ikut ketawa, PD ikut ketawa, FD ikut ketawa, dan asistennya juga, asisten artis juga ketawa. Jadi jomplang sih kayak gitu. Sama masalah pakai masker, jadi kita nggak itu siapa sih nanti saling kenal, pangling. Nah, lalu setelah pandemi pokoknya banyak perbedaan lah. Lalu juga ini tadi kita sudah sampai ke ini Mas ya, liputan keluar lapangan. Nah, tadi gimana tuh keluar? Dibatasi. Jadi keluar batasi, jadi kita hanya sebatas ngambil footage saja, activity kami untuk maghrib. Kita ngambil footage mobil jalan, kondisi Jakarta kayak apa, lalu awan-awan jalan gitu aja sih. Dengan kesibukan warga Jakarta pas mau maghrib, menjelang maghrib dan sesudah maghrib kayak gitu. Itu sih Prat singkatnya kita langsung lanjut lagi ke mana ya? Aku juga bingung mau nanya apa sebenarnya. Wah, nggak disiapin nih pertanyaannya. Siapin dong. Setelah ini kan obrolan pandemi mungkin ya nanti lanjut mungkin nyambung di belakang. Nah, tapi aku pengen bahas lebih lanjut soal ini. Karena Mas Mai kan kameramen nih. Ya itu tadi. Gimana caranya kalau untuk kita itu mengambil shoot yang baik, lalu juga timing yang tepat, itu gimana? Kalau di stasiun TV, ketika misalnya acara, praktisnya bagaimana itu jalanin kamera itu? Mengikuti ada sudah ada briefing awal sebelumnya, atau kita cari-cari sendiri atau gimana? Boleh ceritakan? Ini, biasanya kita sebelum syuting biasanya dikasih skrip. Nah, skrip itu, rundown itu, kalau kita jelas skrip itu ada pengambilan gambarnya maunya kayak gimana, ada medium close up, wide segala macam kayak gitu. Itu menjadi acuan kita gitu. Tapi di samping itu kita juga harus pinter-pinter nyari gambar. Misalkan kita udah ngambil gambar ini, nanti akan di-tag ke kamera yang lain. Nah, kita selama di-tag ke kamera yang lain, kita harus cari gambar lagi yang lebih bagus lagi kayak gitu sih. Jadi kita harus kreatif juga di situ, ternyata ngambil gambar kayak gitu. Jangan ya, panduannya tetap kita ikutin, tapi selain itu kita harus juga pinter-pinter nyari gambar lagi, belanja gambar. Kita kalau bilang namanya belanja gambar ya. Jadi memang sudah di briefing sebelumnya bahwa harus ngambil ini, tapi kita juga ya harus aktif juga cari gambar yang bagus, lalu juga nanti tinggal Nah, lalu kalau di TV itu komunikasinya antara kamera dengan si pengatur atau programnya, misalnya entah pakai apa gitu kan, berarti ini ya pakai hati atau apakah biar bisa sinkron gitu semua gitu. Oke, kita itu pakai Clearcom. Clearcom itu kayak misalkan earphone gitu. Jadi bentuknya kayak earphone. Ada dua macam earphone, yang full kanan kiri, ada juga yang sebelah kiri atau kanan yang satu aja gitu. Nah, itu kita komunikasi di situ. Jadi kita komunikasi sama PD. PD itu program directornya. Dia ada di belakang. Switcher, kalau kalian sering lihat yang main-main pindah-pindahin was, terus mencet-mencet tombol, itu namanya PD, switcherman. Di situ dia ngomong, jadi di depan dia akan ada dua layar. Satu layar yang sebelah sini itu ada 4 atau 5 kamera yang
itu langsung ke kamera masing-masing campers kameramen. Di satu apa namanya layarnya lagi itu yang akan on, ya sedang on dan yang akan on gitu. Oh iya kan. Jadi sebelah sini misalnya yang 5 atau 4 kamera, dia tuh mantau, oh gambar ini bagus, langsung di on. Kamera satu on, terus gitu. Terus dibanding dia nggak lagi kamera mana yang bagus diambil gitu. Misal kamera 3 on, terus gitu. Begitu aja terus rule-nya. Jadi kita ikutin arahan dari PD aja gitu. Oh berarti ketika kamera kita on, kita diberitahu gitu ya? Diberitahu, oh kita ya. pasti dikasih tahu. Itu tuh PD itu udah paling berisik di situ. Udah nikmatinnya suara dia mau cempreng mau jelek kayak apapun udah kita nikmatin aja. Iya. Karena kita nggak boleh mati. Soalnya memang pengalaman kami streaming misa ini kan memang pakai beberapa kamera. Kalau yang hanya misa harian itu kan ya udah kameranya kan 1, 2, 3 udah diam aja di situ, tinggal dari vmix-nya kan dipencet ini. Nah tapi kami pernah waktu itu ini live misa Requiem seorang Romo di gereja lain di Pringsewu. Jangan kan pasti tahu lah Pringsewu. Nah di situ aku yang main kameranya, aku di tengah, lalu ada beberapa ini. Nah Romo ketua komsel itu yang jadi program directornya itu. Nah kami itu awal kebingungan, kami komunikasi pakai WA, tapi kan kami nggak tahu komunikasinya agak susah karena nggak pakai ini. Jadi kapan kameraku on, kapan kameraku udah ganti pindah kamera, nah gitu. Kayak waktu itu komunikasinya susah di situ. Gini Pak, ini masukkan aja sih. Iya. Kan ini kamera itu kalau misalkan ada 3 gitu. Yang utama kan master itu selalu di tengah. Kamera master itu pasti ngambil wide. Nah sisanya kamera kanan kiri atau kamera, kita main misalnya 2 kamera 1 wide, masternya satu lagi submaster namanya. Nah wide itu nggak bisa diapa-apain. Nah kok itu sama ternyata kalau nggak wide medium. Nah kamera yang lain wide-nya itu di medium sampai close up, medium close up, nggak bisa kita ngambil yang sama kayak si wide. Ya gitu loh Fred. Jadi misalnya kita main wide-nya master, wide ya main cerek gitu, kamera submasternya yang lain ambil close up-nya aja. Jadi enak pas udah mau di tag gitu, kita nggak usah nyari gambar, nggak usah bilang apa-apa lagi kalau misalkan kendalanya adalah komunikasi. Jadi udah kita main close up segini, medium segini, atau segini mediumnya, close up-nya segini, ya kayak gini aja. Mainnya di sini aja untuk yang submaster kayak gitu. Jadi kalau mau dipindah, PD-nya mau pindah, ya udah tinggal pencet aja kayak gitu. Jadi nggak usah bingung gitu. Aku pun baru belajar di situ gitu. Nah, ya, itu memang kalau pas kondisi dia memang ya main kamera itu aja. Cuman waktu itu kan memang kondisinya pemberkatan jenazah, lalu ada susah jalan karena waktu itu kami baru punya 3 kamera. Nah 3 kamera itu yang 2 kurang bagus kualitasnya. Jadi yang main kamera itu pakai yang Sony yang besar itu nggak baru, yang paling bagus, makanya aku jalan. Nah itu posisinya aku nggak tahu kapan. Memang di awal sudah di briefing kan, oh pas ini ya ambil gambar. Nah, tapi nggak tahu pas udah selesai belum, udah pegel ini aku. Nah makanya dari situ kami mulai inilah gimana kan nanti kalau ada event kayak gitu lagi kita pakai HT, jadi dari yang promo ini, karena kan gitu memudahkan kapan kita berhenti kita bisa pindah lagi gitu kan. Iya, paling nggak harus pakai HT sih Brad. Tapi memang ya selama ini streamingnya masih hanya diem aja di kapel kan. Kemarin tuh karena ada momen khusus aja, tiba-tiba kok tapi kok bisa rekam pakai nah kan jadi misalnya Requiem Romo ini udah di pandemi kemarin, jadi kan umat keuskupan nggak bisa datang, hanya diwakili gitu aja. Gereja itu udah disekat-sekat duduknya, jadi keuskupan menyiarkannya itu secara streaming gitu. Iya paham. Disitulah debut pertama. Iya. Udah. Kalau sekarang sih, dulu itu Mas, awal-awal kami streaming itu alatnya minim banget, minim parah. Awalnya itu jelas lah kami pakai vmix kan,
Ya, VMX pakai yang trial. Ini sekarang udah pakai yang ini sih, udah yang pakai yang full frame. Lalu kamera waktu itu nyari capture card di Lampung kagak ada, harus pesen ke ini dulu. Bisa. Makanya itu waktu itu apa namanya? Aku DM Mas Mahai itu, ada nggak ini yang kenal ini? Nah ternyata ada satu OMK yang punya satu capture card, akhirnya kan pinjem dulu, pakai. Baru lama-kelamaan ya udah mulai ngelengkapi lah audionya, udah pakai audio sendiri, lalu juga pakai mixer, kamera udah beli lagi, udah canggih lah sekarang, udah cukup canggih lah. Tapi ya masih belajar. Iya. Apalagi ini kan streaming yang Rosario ini kan pakai apa RTMP itulah, woy. Jadi belajar broadcast lah bener. Sebelum seru ya, Fat? Iya seru banget. Seru. Seru banget ngeliat live. Maksudnya gimana ya? Kita bisa survive gitu hal-hal baru. Ya walaupun ya tengah pandemi, tapi bersyukur bahwa dikasih pengalaman kayak gini. Ini seru banget. Aku sih seru, enak sih, excited banget. Harus coba terus sih, Fat. Gitu, jangan sampai di loss. Jadi kita biar juga bisa paham, paling enggak kita, karena kayak gitu nggak harus sekali 2 kali, Fat. Apalagi harus main zoom-nya gitu kan, zoom in, zoom out, kayak gitu-gitu kita harus terlatih. Jadi nggak bisa cuma sekali 2 kali kayak gitu sih. Ya kalau sekarang ya sebenarnya masih biasa-biasa sih, cuman paling nggak udah lumayan mapan lah. Dan memang itu yang pengalaman live Misa itu, yang pakai banyak kamera lalu jauh-jauh posisinya, aduh gimana komunikasinya. Makanya aku tuh pikir kalau di TV itu mungkin kan pasti ada yang ngarahin kok, oh, kamera ini on, kamera ini kapan berhentinya. Nah itu kalau di TV itu kan kayaknya kalau yang on yang muncul lampu merahnya itu kan di depan kameranya ya. Di atas kamera jadi, itu namanya on gitu merah. Jadi talent bisa tahu di kamera mana yang on gitu kan. Kalau di sini kan nggak bisa, harus pakai ini kamera 1, kamera 2. Ya sama sih sebenarnya live streaming di gereja juga gitu, saat kalau misalnya kita nggak ada HT gitu. Nah, misalnya live streaming di paroki gitu, kadang HT campers tuh mati, belum dicas gitu. Ya udah, kita untungnya ada FD ya, puji Tuhan ada FD, kita taruh FD di situ. Jadi FD itu yang wajib HT-nya penuh, selalu penuh itu wajib situ. Jadi begitu tahu kamera berapa yang on, misalnya kamera 3 yang on, kamera 3 HT-nya mati, dicowel aja, lagi on gitu. Ntar dia lari lagi kamera 2, misalnya kamera 2 denger gak sih ya? Denger, HT-nya mati, cowel aja, dia lari, lagi on mas, kayak gitu. Jadi kalau apa ya kayak gitu pasti ada gitu. Emang sebenarnya kalau operator bilang tadi nggak ada HT, nggak ada apa, ya emang harus ngalamin kayak gitu dulu. Jadi ntar ke depannya pasti kayak lagi. Tapi ya asik juga sudah menemukan pengalaman yang susah dulu. Ya kalau untuk kami yang di Keuskupan Tanjung Karang ya ini hal baru lah. Kalau di KAJ ataupun di Keuskupan Bogor, di Keuskupan yang di daerah Jawa lah, pokoknya udah sangat familiar lah dengan streaming kan. Kalau di tempat kami sih benar-benar masih nol. Jadi ya. Tapi sinyal lancar kan? Sinyal lancar. Tapi kami nggak pakai IndiHome atau internet yang itu enggak. Kami pakai ini Telkomsel. Telkomsel. Jadi Telkomsel dimasukkan kartunya ke ini loh, ke router yang yang lock itu, yang apa ya, unlock itu. Kami pakai yang Movistar itu, jadi tambah. Karena kan satu vMix itu untuk stream 2 akun radio suara wajar sama akun Komsos. Jadi kalau pakai IndiHome nggak ngangkat. Iya. Karena apa namanya, upload speednya nggak begitu kuat. Jadi harus pakai Telkomsel. Jadi ya pakai paket. Iya. Bener nggak ngangkat. Nggak tahu sih kalau di Arnoldus gimana? Di Arnoldus itu kita nggak kerja sama radio sama apa, karena udah di backup dengan KJ kan. Banyak juga paroki lain juga sebenarnya.
Iya, para perwakilan juga dia kerjasama dengan TV gitu. Jadi kalau di KAJ ya yang diutamakan pasti katedral ya. KAJ. Itu ada Hidup TV mah udah pasti lah ya. Lalu RCTI ada Komsos Katedral, lalu ada TVRI, Kompas TV, ada MNC, Kompas TV kayak gitu. Jadi biasanya kalau aku nggak tahu ya sistemnya mereka bagaimana, tapi yang jelas sih kayaknya kalau misalkan dari TV-TV gitu atau radio itu pasti mereka akan sponsorin pertama channelnya, yang kedua adalah jaringannya. Jadi mereka pakai jaringan yang udah disponsori sama kerjasamanya, misalnya kayak MNC sama MNC sendiri yang menyediakan jaringannya. Jadi untuk di katedral sendiri masuk ke Komsos, akunnya Komsos ya udah pakai untuk akunnya Komsos. Nanti masalah untuk ke TV atau ke mana itu pakai yang lain gitu, channel kafe yang lain ini lain, bukan namanya medianya lain lagi, bukan pakai pulsanya katedral gitu atau juga. Aku sih gitu. Atau kalau enggak mereka akan pakai mobil SNG. Jadi mobil SNG itu kayak mobil yang langsung streaming itu ya. Yang kalau lihat itu yang ada antenanya. Yang bisa langsung streaming gitu. Itu namanya SNG. SNG singkatannya, yang kepanjangannya Satellite News Gathering. Nah biasanya mereka ada pakai itu. Makanya mungkin karena mereka ganti-gantian setiap minggu ya. Mungkin karena banyak yang masuk ke TV, jadi ganti-gantian. Misalnya minggu ini TVRI, minggu depan masuk lagi mobil mana Kompas TV segala macam begitu. Jadi ganti-gantian sih. Aku juga nggak tahu sistem bagaimana karena aku belum lihat juga kondisi di sana gitu. Tapi yang pasti kalau misalkan untuk TV ya pasti untuk pakai mobil SNG. Berarti pakai yang ini ya, model internet satelit itu ya? Iya, satelit. Pakai itu. Kalau itu kan lebih stabil. Yang biasanya kayak wartawan yang ke daerah-daerah rural itu kan juga pakai yang modem yang satelit itu kan? Iya. Ada juga kalau model sekarang tuh pakai apa sih? Jadi kalau yang mau live gitu, mereka disediain kayak router sendiri sih, kayak misalkan modem sendiri dibawain modem. Jadi setiap wartawan pasti dibawain modem. Nih gue modalin ini buat lu ntar ngelaporin live gitu. Nah itu kadang-kadang jadi masalah di situ. Misalnya demo nih, tiba-tiba kan banyak tuh yang ya cuma dari mana-mana, nggak cuma 1 2 gitu, banyak kan. Nah, itu berebutan kadang-kadang. Iya, udah iya. Itu bikin buffer ya, buffer delay juga kan. Berantem jadi jaringnya. Atau kalau mau aman ya pakai mobil SNG itu gitu. Berarti mobil SNG itu berperan penting juga ya kalau untuk kayak liputan-liputan pas kayak gitu. Karena memang kalau berperan banget sih, aku bilang. Kayak aku baca ini, kalau Mas Maya tahu ini loh, Adik Berry, yang wartawan mana itu? Yang wartawan foto juga. Ini AFP. Nah dia kan waktu itu, dia kan buat buku kan, yaitu aku baca bukunya. Jadi itu dia kalau ke daerah-daerah itu pakai apa? Yaitu namanya internet satelit itu. Ya. Jadi khusus. Waktu itu aku lihat harganya belasan juta. Emang. Makanya mereka disponsori sama kantor. Kalau kita beli sendiri, Iya makanya sebenarnya pakai itu mungkin akan stabil banget karena memang walaupun udah pakai Telkomsel ya, kadang tuh waktu streaming masih aja kadang entah putus-putus, entah inilah kayak gitu. Iya pasti sih kayak gitu mah. Ya tambah juga jaringan ya. Provider ya. Provider. Rebutan kadang-kadang. Rebutan. Wah, tapi memang sehari itu karena sehari kan 2 kali live kan. Sehari itu paling ya 8 gigaan lah habis sehari. 8 giga, oke. Beli pulsanya sehari langsung habis ya. Cuma buat live streaming doang. Enggak, belinya pakai Telkomsel yang ini yang 52 giga itu, yang 200.000. Jadi beli itu. Jadi itu ya, untuk berapa kali emang jatah untuk sebulan gitu? Enggak jatah. Pokoknya habis isi karena kan ini kan ya pelayanan keuskupan juga kan gitu. Jadi ya tetap ada aja dananya kan.
udah di backup sama Kuskupan juga. Termasuk kemarin juga beli kamera baru, canggih banget. Tapi kamera apa berat? Ini tapi bukan Sony yang besar, itu bukan. Yang ini loh, yang Sony yang kayak handycam, kayak apa ya gambarnya? Kecil ya? Yang kecil, tapi lebih besar dari handycam, yang nanggung gitu harganya. Oh iya, sekitar, iya. Harganya sekitar kemarin tuh kan beli hampir 20. Oh iya, itu mau udah aman, Frat. Iya, itu udah enak banget, Enak Jadi banget. awal itu kan pakai DSLR sama Sony yang besar itu. Cuman kan DSLR itu masalahnya nggak bisa tahan lama. Iya. Nggak bisa tahan lama dan kalau panas juga, kasihan juga kan kamera kan. Makanya ya udahlah beli akhirnya. Oh udah pakai itu enak. Jadi pakai itu nggak pakai ini mas, nggak pakai capture card lagi. Jadi pakai wifi itu. Jadi diambil IP addressnya baru tinggal masukin ke Vmix. Iya. Canggih lah, yang itu udah canggih banget. Iya sih, sekarang mah udah canggih, pakai wifi juga udah masuk semua. Iya. Pokoknya udah lumayan enak lah, sekarang udah tinggal, karena di awal sudah membangun sistem, sekarang udah tinggal live. Cuman memang untuk lighting sih belum begitu mapan, karena pertama kami kalau mau beli softbox itu kayaknya sayang banget, jadi kami hanya pakai LED aja. Iya, sebenarnya kalau kamera-kamera yang zaman sekarang itu udah pakai LED aja bisa kekejar, Pak. Mau pakai ISO berapa itu masih aman. Jadi emang kayaknya kamera sekarang didesain untuk minim lampu ya. Iya sih, kamera dan juga HP sekarang ini kan kalau kameranya modelnya udah ada night mode. Udah dibuat untuk mengatasi itu minim cahaya. Pokoknya kalau bahas streaming ini seru lah jadinya, berwarna. Jadi apa ya, mendadak broadcast. Dan untungnya ya selama ini aku maksudnya ya sedikit tahu kamera gitu kan, sedikit tahu YouTube. Jadi ya bisa lah, maksudnya awal itu hari pertama itu cuma pakai HP. Lalu besok hari berikutnya baru pakai kamera, karena waktu itu baru banget keluar kebijakan dari Bapak Ucup langsung. Ya udahlah besok pakai HP dulu, baru nanti gimana caranya. Ngobrol-ngobrol sama Romo Komsos, kami berdiskusi. Ya awal itu ada yang benar-benar parah. Sekarang baru. Nah, akhirnya pindah.